Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Semoga sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saat ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa keluarga dengan tema keluarga yang saling menjaga. Kita akan mengawali dengan menyanyikan sebuah pujian, Allah itu baik. Ya, kita akan mengawali persekutuan kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini bersama-sama bersekutu masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami. Kami pada malam hari ini akan memulai melanjutkan persekutuan doa keluarga ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sertai kami, bukakan pikiran kami dan hati kami agar selalu tertuju kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau mendengar. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam tema keluarga yang saling menjaga ini, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan sharing ataupun juga kesaksian dari saudara-saudara kita yang kesehariannya mereka bertugas di garda depan. Ada saudara kita yang berprofesi sebagai dokter maupun perawat, juga ada kesaksian dari saudara kita yang sudah pernah mengalami positif COVID-19. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan dan bagaimana sebaiknya kita
sebagai keluarga harus bersikap di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita akan mendengarkannya bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah pujian Besarkan Nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa bagi kami semua, pada sore hari ini kami datang kepadamu hendak merefleksikan tugas dan panggilan kami sebagai sebuah keluarga yang saling menjaga. Melalui kisah-kisah yang akan dituturkan oleh saudara-saudara kami hendak belajar untuk saling memahami dan saling mengerti. Bahkan kami juga mau belajar untuk memberikan pertolongan yang tepat. Dan melalui firman yang hendak kami renungkan bersama-sama pada sore hari ini, kami hendak meneguhkan komitmen kami dan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Biarlah cinta dan hikmat dari Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada lebih dari satu perspektif atau cara pandang untuk melihat sebuah persoalan. Dan biasanya untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa memberikan penilaian yang tepat, kita perlu mempertimbangkan berbagai perspektif tersebut. Termasuk halnya di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, saudara-saudara, saya menyadari, kita semua menyadari bahwa perspektif kita ini sangat terbatas. Karena itu kita sangat bersyukur hari ini ada beberapa orang saudara kita yang bersedia untuk membagikan perspektifnya, pengalaman, cerita-ceritanya, pergumulannya, bahkan juga harapan-harapannya
Ada 2 orang saudara kita dari tenaga kesehatan, yaitu Ibu Alvina Widayati atau yang kita kenal dengan Bu Wid, bidan Celapar, dan ada juga Dr. Erni Yulianti. Mereka akan berbagi cerita dengan kita. Apa sih yang sebenarnya jadi pergumulan mereka ketika mereka harus berjuang di tengah pandemi ini sebagai pelayan-pelayan untuk masyarakat. Dan selain mereka berdua, kita juga bersyukur karena ada 2 orang saudara kita yang juga hendak berbagi cerita mereka sebagai orang-orang yang pernah terinfeksi COVID-19. Ada Ibu Susana dan ada juga seorang saudara lain yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Mereka akan berbagi cerita kepada kita apa sih yang mereka alami, apa yang mereka gumuli dan yang mungkin juga mengesalkan buat mereka. Dan apa yang mereka harapkan. Pertolongan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendengarkan kisah-kisah mereka berikut ini. Saya adalah dokter yang bertugas di puskesmas, di rumah sakit, dan juga seorang swaber. Tentu saja sebagai nakes, resiko pekerjaan jadi bertambah. Kita berperang dengan sesuatu yang tidak tampak, dengan sesuatu yang bisa menimbulkan gejala bermacam-macam, tidak pasti dan bahkan juga mungkin tidak menimbulkan gejala. Dengan demikian ketika kita menghadapi klien, kita tidak pernah tahu siapa saja yang datang kepada kita dengan membawa virus COVID-19. Dari situ juga kita harus mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk APD yang akan kita gunakan sehari-hari, yang membuat merasa tidak nyaman. Di dalam melakukan pekerjaan, menggunakan APD terus-menerus, bagi sebagian orang itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tidak nyaman. Yang lainnya adalah ketika kita harus berhadapan dengan klien yang abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker, atau bahkan memakai masker mungkin tapi tidak dengan cara yang benar. Lalu juga kami harus melakukan tracking terhadap kasus, mungkin juga mengalami penolakan dari beberapa orang yang tidak bersedia dilakukan swab untuk tracking. Itu adalah beberapa kesulitan yang kami hadapi selama ada di lapangan. Saya bidan di puskesmas, bertugas di sana sudah 28 tahun. Di dalam masyarakat yaitu sulit untuk memberi pengertian pada masyarakat karena masyarakat banyak yang belum percaya kalau memang COVID-19 itu ada dan benar-benar ada di sekitar kita. Sehingga masyarakat memang banyak sekali yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan mereka abai akan protokol kesehatan. Untuk terbatasnya dan mahalnya APD di tempat kami, karena memang APD yang standar tidak dapat dipenuhi oleh puskesmas. Kemudian untuk kesulitan, kami harus tetap bekerja dan tetap kontak dengan anak-anak, jadi saya juga menjaga kesehatan mereka agar mereka tetap sehat dan membatasi kontak saya dengan anak dan dengan masyarakat sekitar. Tidak seperti dulu kalau bisa kita ketemu cipika-cipiki ataupun kita berjabat tangan, tapi dengan dibatasi itu saya juga sulit sebenarnya untuk membatasinya. Ketika itu bulan Januari, ibu saya meninggal dunia. Kemudian di bulan Februari saya bisa menengok keluarga, tapi bulan selanjutnya Maret
dinas siaga, kemudian bulan April, Mei, Juni masa darurat COVID, kami sebagai tenaga kesehatan terutama di desa harus siaga 24 jam dengan melakukan screening bagi pelaku perjalanan. Dan kemudian saat itu karena memang mungkin ya terlalu capek, saya sampai sakit sendiri. Terus di masa pemulihan bulan Juli di desa saya itu ada kasus dia positif terkonfirmasi COVID tapi tanpa gejala. Dan saya sebenarnya juga takut, itu juga tetangga sendiri, saya harus mengantar ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bagi pasien dengan berpakaian APD lengkap, padahal juga rasanya panas, ngap, dan harus berdiri berjam-jam untuk menunggu pemeriksaan dan menunggu hasil sampai selesai. Kemudian duduk di mobil itu semobil itu, jadi saya juga khawatir. Pengalaman yang membuat down mungkin salah satunya adalah ketika di awal kasus ini muncul, kemudian kasus ini meningkat dengan cepat. Lalu kemudian saya mendapatkan tugas tambahan menjadi seorang swabber. Itu membuat resiko pekerjaan menjadi semakin besar. Lalu saya memutuskan untuk tinggal terpisah dan mengurangi kontak dengan keluarga saya. Bagi saya itu adalah sesuatu yang berat. Karena saya sadar bahwa resiko pekerjaan saya bisa membuat saya, tanpa saya sadari, saya pulang membawa virus yang mungkin akan merugikan atau memberikan resiko juga bagi keluarga saya. Tetapi saat ini saya merasa bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Mungkin terasa berat ketika seharian bekerja, pulang larut malam, kemudian mendapati seorang diri di rumah kosong. Itu serasa seperti isolasi sendiri yang tanpa batas waktu tertentu, bukan hanya sekedar 7 atau 14 hari, tapi mungkin akan berlangsung selama pandemi ini berakhir. Tetapi apa sih yang tidak akan kita lakukan bagi orang-orang yang kita kasihi? Tugas ini, mungkin yang tepat adalah saya berusaha melakukan apa yang menjadi pekerjaan saya dengan penuh sukacita. Berjuang bersama dengan nakes yang lain untuk mengatasi pandemi ini, mendapatkan ilmu dan pengalaman baru menjadi seorang swabber, diberi kesempatan untuk melakukan tugas dan panggilan saya, terlibat secara langsung mengatasi pandemi ini. Saya melakukannya dengan penuh sukacita. Untuk sukacita saya sebenarnya juga menjadi beban ya di desa itu, karena masyarakat ngertine bidan itu tahu segalanya. Padahal kami juga sebagai perantara dari dinas kesehatan dan juga masyarakat. Jadi di tengah-tengah itu saya sebenarnya juga sedih, tapi juga sukacitanya saya senang saya dapat membantu mereka, melayani mereka. Dan di masa pandemi ini saya bisa di saat-saat kesusahan pun saya melihat berkat Tuhan yang begitu besar, dan itu sebagai harapan saya memang sudahlah beban Tuhan. Allah sanggup mengubah beban saya menjadi berkat. Harapan saya kepada masyarakat, marilah tolong kita patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan memakai masker yang benar,
kemudian mencuci tangan sesering mungkin pakai sabun, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Kita pasti bisa berjalan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Iman, imun, aman, amin. Salam sehat buat kita semua. Pesan untuk masyarakat, mari kita berjuang bersama, mari kita menyatukan langkah untuk dapat mengatasi pandemi ini bersama-sama. Jangan abaikan protokol kesehatan hanya karena Anda merasa tidak nyaman melakukannya. Karena ada orang-orang di luar sana yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh untuk melawan pandemi ini. Mari kita membantu mereka, bantulah saya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya adalah seorang pasien, mantan pasien yang pernah mengalami sakit COVID-19. Apa yang saya rasakan selama sakit itu, saya adalah seorang OTG, jadi saya tidak mengalami gejala apapun, saya tidak demam, dan saya tidak batuk pilek, dan tidak mengalami sesak nafas. Saya kena positif, dinyatakan positif itu pada tanggal 9 Agustus. Karena saya pernah merasa kontak dengan pasien yang positif. Jadi saya menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Dan saya tetap tinggal di kamar sendiri tanpa bersama dengan anak-anak dan suami saya. Kesaksian yang akan saya bacakan berikut adalah milik seorang saudara kita yang terpapar COVID-19. Ketika saya dinyatakan positif, saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan saya juga berpikir tentang efek yang ditimbulkan oleh virus tersebut pada keluarga dan teman-teman dekat. Yang paling jelas saya rasakan adalah sedih, takut akan bayangan yang terjadi ke depannya. Bagaimana respons masyarakat ketika saya dinyatakan positif? Bagaimana dengan kegiatan sehari-hari? Apakah akan berpengaruh dengan keuangan? Karena untuk proses isolasi sendiri, sesuai dengan aturan menteri, harus dilakukan 14 hari sejak dinyatakan positif. Hal yang paling mengesalkan buat saya adalah ketika muncul pertanyaan dalam diri sendiri. Kenapa ini terjadi dengan saya? Padahal saya udah menjaga protokol kesehatan, dan kenapa orang yang bebas, yang tidak menggunakan protokol kesehatan justru tidak seperti saya? Saya merasa ini seperti tidak adil, dan perlu perjuangan ekstra untuk bisa menerima keadaan ini. Dan yang paling membebani adalah efek yang ditimbulkan oleh masyarakat, yang bisa berpengaruh pada psikis dari diri saya pribadi, dan juga psikis keluarga saya. Karena efek sosial dari masyarakat ini seperti bola panas yang akan berpengaruh dengan aspek kehidupan kita, terutama di dalam hal pergaulan dan keuangan. Selama sakit itu, saya merasakan suatu hal memang itu sangat mengesalkan juga. Karena gunjingan orang itu sangat bermacam-macam bentuknya, itu baik itu lewat WA atau apalah, pokoknya itu yang sangat menyakitkan saya.
Dan yang membebani saya adalah karena saya selama isolasi itu jauh dari keluarga saya sendiri. Saya tidak bisa dekat-dekat dengan mereka, saya tidak bisa menyapa mereka, dan saya merasa sendiri karena saya di kamar sendiri kan, dan tidak keluar-keluar. Bahkan saya kalau keluar kamar pun harus subuh karena menghindari supaya tidak bertemu dengan anak-anak dan suami. Kadang saya merasa kesepian juga kalau mengingat kejadian itu. Saya merasa sendiri. Kadang saya juga sedih juga karena tidak bisa memasak dan dekat dengan anak-anak. Dan selama saya sakit itu, yang paling menolong, yang paling menguatkan saya itu, yang pertama adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang saya percayai. Di saat saya mungkin saat itu merasakan kebimbangan, tapi saya percaya Tuhan pasti menguatkan saya. Walaupun saya masih bersyukur, walaupun sakit, tapi saya tidak mengalami gejala apapun. Itu yang saya syukurin. Dan saya juga bersyukur karena saya mempunyai keluarga, suami, anak-anak, dan saudara kandung saya yang selalu mendukung dan selalu memberi semangat saya. Setiap hari mereka selalu video call lewat WA. Dan juga saya juga mempunyai teman-teman, sahabat, baik itu dari gereja saya sendiri dan juga dari teman di luaran. Mereka selalu memberi support, setiap hari selalu WA. Dan Bu Heni juga sebagai pendeta saya juga setiap hari selalu memberi semangat pada saya. Setiap hari selalu memberi support. Dan saya selalu terngiang dengan kata-kata dari Bu Heni itu. Bahwa sakit yang saya alami itu bisa dialami oleh semua orang. Tapi Bu Heni bilang itu sudah jatahnya ya Cina gitu. Itu yang jadi kekuatan saya bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat saya. Bahkan saya sendiri di saat ngalami itu saya selalu merasa gembira karena saya tidak terbeban, karena saya tahu Tuhan selalu mendukung saya. Makanya saya dalam saat-saat sakit itu saya selalu kuat. Dan itu yang mungkin terpenting bagi saya, karena saya mungkin jadi imun saya itu menjadi tidak lemah. Yang paling menolong dalam proses pemulihan adalah semangat dari orang-orang terdekat, serta doa dan kepasrahan yang tidak henti-hentinya dinaikkan setiap saat pada Tuhan. Saya benar-benar merasakan apa yang dinamakan berserah pada Tuhan. Benar-benar mengharapkan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saya. Berdoa bersama dan saling menguatkan
juga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan. Saya banyak bertanya dan banyak belajar dari orang-orang yang telah bisa melewati masa sulit terpapar virus COVID-19 ini dan juga bisa menumbuhkan semangat baru untuk bisa bangkit dan sembuh. Yang saya harapkan dari orang-orang sekitar, orang-orang mampu untuk memberikan support dan tidak menjudge dengan sesuatu yang buruk. Karena ini merupakan pandemi dunia, dan semua orang punya kemungkinan yang sama untuk terkena virus. Saya juga berharap orang-orang mampu untuk memahami atau memiliki pengetahuan yang baik tentang virus itu. Karena pengetahuan yang baik itu akan berpengaruh pada pola pikir kita. Ini penting karena buat orang-orang yang terpapar virus COVID-19, di samping dia dalam tanda kutip berperang melawan virus, dia juga berperang melawan tekanan psikis dan tekanan mental. Kondisi psikis dan mental ini sangat berpengaruh pada penyembuhan pasien. Pengalaman dari saya itu, saya ingin memberikan kepada semua orang bahwa sakit COVID-19 itu bukan suatu yang memalukan dan bukan sesuatu yang harus dijadikan beban. Karena kalau kita percaya dan kita istilahnya untuk bahasa Jawanya itu legowo dan bisa menerima, itu memberikan suatu kekuatan bagi kita. Dan untuk mungkin bagi saudara-saudara atau Bapak Ibu atau teman-teman yang lain yang merasa temannya sakit, itu setidaknya harus memberi dukungan. Kita jangan malah menjatuhkan mereka dan menjauhkan diri kita dari pasien yang sakit itu. Karena itu sangat mungkin bagi pasien itu merasa sendiri dan merasa kesepian dan dia mungkin mengalami sakit hati yang sangat. Jadi kita harus mendoakan dan mendukung mereka. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang cukup terkenal. Seorang lumpuh menyeret tubuhnya ke sebuah losmen dan di sana ia bertemu dengan seorang pria yang sudah lebih dulu ada di situ. Ia menghampiri pria itu dan dia duduk di sebelahnya. Lalu sambil mengeluh dia berkata, saya nggak akan pernah bisa untuk bisa datang ke pestanya Sultan. Loh, kenapa? Kata orang di sebelahnya. Ya, karena kaki saya yang lumpuh ini, saya nggak bisa berjalan cepat. Dan karena itu nggak mungkin saya bisa datang dan tiba di sana tepat waktu. Lalu saudara-saudara, orang yang di sampingnya itu mengangkat kepalanya. Dan dia berkata, saya pun sebenarnya diundang oleh Sultan. Tapi sama seperti kamu, saya juga nggak akan pernah bisa untuk datang ke pesta itu. Loh, kenapa? Tanya si lumpuh penasaran. Oh, lihat saja, kata si pria ini. Keadaan saya ini lebih buruk daripada keadaan kamu. Coba lihat, saya ini buta dan saya nggak bisa ngelihat jalan. Dan demikianlah dua orang itu, si lumpuh dan si buta, duduk di pinggir losmen, keduanya meratapi nasibnya. Saudara-saudara, ketika mereka sedang meratapi nasib mereka, tiba-tiba
sebuah suara lain memecah keheningan. Suara itu berkata demikian. Kalian bodoh sekali, katanya. Seandainya tuan-tuan sadar dan tahu bahwa kalian berdua itu punya cara untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa datang ke pestanya sultan. Kau, wahai tuan yang buta, kau bisa berjalan membopong temanmu yang lumpuh. Dan kau, wahai tuan yang lumpuh, kau juga bisa menunjukkan jalan untuk kawanmu yang buta. Demikianlah kalian bisa tiba di sana dan ikut dalam kebahagiaan sang sultan. Nah, saudara-saudara, cerita ini buat saya adalah cerita yang menarik. Kenapa demikian? Karena tampaknya seperti si lumpuh dan si buta, manusia itu punya kecenderungan untuk melihat apa yang tidak ada pada dirinya, dan kemudian dengan mudah melihat apa yang ada pada diri orang lain. Kita tahu bahwa nggak ada orang yang sempurna. Tetapi pada kenyataannya seringkali ketidaksempurnaan atau keterbatasan itu membuat kita begitu lelah, membuat kita begitu putus asa, dan merasa kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, di sisi lain kisah ini juga menarik buat saya karena bukankah seringkali kehidupan kita ini seperti cerita si lumpuh dan si buta? Kalau kita melihat hidup kita, sepertinya dunia ini diciptakan oleh Tuhan dalam hubungan saling kait-mengkait, termasuk di dalam hal kebahagiaan. Kita baru bisa benar-benar bahagia hanya jika kita menikmati kebahagiaan itu bersama dengan orang-orang lain. Kita baru bisa meraih kesejahteraan, meraih harapan yang kita dambakan hanya jika kita tidak sibuk meraihnya sendiri dan meratapi segala hal yang tidak kita miliki atau keterbatasan kita. Tetapi hidup yang sejahtera itu, hidup yang bahagia itu akan bisa kita raih kalau kita merangkul yang lain, kalau kita saling berbagi, saling melengkapi. Ada yang mengatakan justru di dalam memberilah kita menerima. Ini seperti falsafah hidupnya orang Afrika Selatan. Saudara-saudara mungkin sudah mendengar ini berkali-kali. Ubuntu, kata mereka. Saya ada hanya karena kita ada. Saya bahagia hanya jikalau kita semua bisa berbahagia. Bagaimana mungkin saya bisa berbahagia kalau saya tahu bahwa ada saudara saya yang lain yang merasa sedih? Sebab sesungguhnya kita ini semua adalah saudara. Ubuntu, kata orang Afrika Selatan. Kalau kata Galatia 6 ayat 1-2, Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya terjadi pada jemaat di Galatia? Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, jemaat itu sedang kacau. Karena ternyata di dalam jemaat itu ada pendapat-pendapat yang berbeda, secara khusus mengenai sunat dan keselamatan. Sebagian orang berpikir mereka mengikuti Injil Kristus dan mereka mengikuti apa yang Paulus katakan kepada mereka.
Mereka berpikir bahwa untuk menjadi seorang Kristen sejati tidak harus mengikuti hukum Yahudi, tidak harus disunat, karena keselamatan itu berasal dari Kristus sendiri. Anugerah, bukan karena sunat. Tetapi sebagian orang yang lain ternyata telah terpengaruh oleh Injil-Injil yang keliru, ajaran-ajaran yang keliru yang diajarkan oleh orang lain, dan mereka mengatakan bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, orang itu harus mengikuti tradisi Yahudi, disunat, dan mengikuti hukum Taurat, hukum Musa. Perbedaan pendapat ini mulai menghancurkan jemaat. Jadi bukan hanya karena ada persoalan dari luar, karena ada gangguan dari luar, tetapi karena ternyata gangguan dari luar itu telah mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat, mempengaruhi individu-individu di dalam persekutuan itu, sehingga mereka justru sekarang saling menyerang satu sama lain dan tidak menjalankan kesatuan hati mereka, kesatuan mereka sebagai tubuh Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, kepada mereka yang sedang pelan-pelan digerogoti, dihancurkan dari dalam, Paulus berkata kepada mereka, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini adalah satu tubuh Kristus dan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Jika ada saudara yang keliru, okelah dia salah. Tetapi tugas kita bukan kemudian mengatakan syukurin salah. Tetapi justru tugas kita sebagai bagian dari mereka adalah justru dengan menolong mereka, membimbing mereka dengan roh lemah lembut. Tugas kita adalah justru untuk menyelamatkan mereka dan bukan menyingkirkan mereka. Jika ada saudara-saudara kita yang lemah, maka orang-orang yang merasa lebih kuat perlu menolong mereka yang lemah. Supaya apa? Supaya keselamatan itu bisa dirasakan oleh semua. Karena dengan demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau kita bicara tentang Kristus, yang Kristus inginkan bukan hanya sebagian orang bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Dia. Tetapi yang Kristus inginkan adalah bahwa semua orang, semua yang dikasihinya, bisa ikut menikmati keselamatan dan kebahagiaan yang sudah Dia sediakan untuk mereka. Dan karena itu sudah menjadi panggilan kita, tanggung jawab kita untuk saling menjaga, saling menolong satu sama lain. Dengan demikianlah kita menunjukkan wajah-wajah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini? Dunia sedang menderita, kita pun sedang menderita. Dan kita semua mendambakan ada wajah-wajah Kristus yang bisa kita lihat di dalam penderitaan ini. Kita semua sekarang ini ada dalam situasi, dalam kondisi yang terbatas. Masing-masing dari kita telah kehilangan sesuatu. Ada orang-orang dari kita yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan pendapatan. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tapi ada juga orang-orang yang kehilangan kebebasan. Ada orang-orang yang kehilangan kesempatan, kehilangan momen untuk bisa berjumpa, menyentuh, bahkan memeluk orang-orang yang dikasihi. Para tenaga kesehatan misalnya, mereka kehilangan momen itu. Ada orang-orang yang kehilangan waktu, ada yang orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang, ada orang-orang yang kehilangan kebahagiaan karena situasi ini. Nah, saudara-saudara,
kita sendiri terbatas. Dan saya yakin kita semua juga punya sesuatu, harapan yang ingin kita penuhi. Kita punya pengharapan ingin bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Kita bisa menyentuh, bahkan kita bisa memeluk mereka. Kita punya harapan untuk bisa segera menikmati kebebasan, pergi kemana-mana tanpa perlu memikirkan, aduh, aku kena enggak ya? Kita bisa berharap, bisa tertawa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, tanpa perlu berpikir, aku ini sedang menularkan virus pada mereka atau enggak ya? Kita punya harapan yang ingin kita capai. Saudara-saudara, semua harapan itu, impian dan kesejahteraan, kebahagiaan yang mau kita raih, itu mungkin kita dapatkan. Hanya jika kita mau bertolong-tolongan, saling menjaga satu sama lain. Saudara-saudara kita yang pernah terinfeksi COVID-19 telah mengungkapkan cerita mereka. Bagaimana seringkali perjuangan mereka itu bukan hanya sekedar melawan COVID-19, tetapi juga melawan stigma-stigma, melawan beban-beban mental yang kemudian diberikan kepada mereka. Mereka sendiri membutuhkan pertolongan, tetapi justru yang mereka terima dari orang lain adalah tekanan. Nah, saudara-saudara kita sebagai saudara-saudara seiman, mari kita menolong mereka. Atau bahkan kita sebagai saudara-saudara, karena kita ini semua diciptakan oleh Tuhan, mari kita saling membantu. Dengan tidak hanya memikirkan apa yang ingin kita lakukan, tetapi juga apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara kita, para tenaga kesehatan sudah berbagi cerita dengan kita. Bagaimana pergumulan-pergumulan mereka, perjuangan-perjuangan, bahkan juga pengorbanan-pengorbanan yang harus mereka lakukan, supaya kita semua bisa merasakan kesejahteraan. Yuk, kita tolong mereka. Kita taati apa yang sudah kita tahu sebagai protokol kesehatan. Mungkin tidak nyaman buat kita, tetapi dengan cara itulah kita saling menjaga satu sama lain. Dengan cara itulah kita hadir sebagai wajah-wajah Kristus di tengah dunia yang sedang menderita. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah keluarga. Mari kita saling menjaga. Mari kita tunjukkan wajah-wajah Kristus di tengah dunia yang menderita. Ubuntu, aku ada karena kita ada. Aku bahagia karena kita bahagia. Tuhan memberkati kita. Ya, itulah tadi sharing dan kesaksian dari beberapa narasumber dari saudara-saudara kita. Dan kita sudah mendengarkan ulasannya, yaitu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga-keluarga Kristen di tengah-tengah situasi sekarang ini, di tengah-tengah situasi pandemi ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pujian Kasih Allah Melingkupi Saya. Hidup tanpa kasih
lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam rangka bulan keluarga ini ada acara yang sudah disusun oleh panitia, yaitu acara lomba-lomba. Jadi kita bisa berpartisipasi bersama, bisa mengambil bagian di dalamnya. Yang pertama ada lomba foto keluarga, kemudian lomba menyanyi yang berdasarkan kategori usia, kemudian ada lomba membaca Alkitab juga berdasarkan kategori usia. Foto, rekaman suara, dan rekaman video untuk lomba-lomba bisa dikirimkan kepada panitia yang telah ditentukan paling lambat, yaitu tanggal 25 Oktober 2020. Mari kita bersama-sama mendukung acara ini, mari kita bersama-sama berpartisipasi untuk memeriahkan acara ini. Nah, kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita akhiri persekutuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai persekutuan kami dari awal hingga akhir. Dan sebentar kami akan melakukan kesibukan kami masing-masing, melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, dan biarlah persekutuan pada malam hari ini dapat menjadikan kami untuk selalu rindu, bersekutu, dan hadir kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.